Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mengatakan 4 orang bernama Alfie Fitriani, Muhammad Abi Firhan, Malia Anggani Putri, dan Samira Syawarini Wijaya. Kami akan menjelaskan tentang computer attack, social engineering, dan malware yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Menjelaskan tentang dictionary attack atau serangan kamus, sebuah teknik untuk melawan sumber atau melawan mekanisme autentikasi dengan cara menentukan kunci deskripsi dengan mencari kemungkinan kombinasi kata yang terdapat di dalam sebuah kamus, menggunakan perangkat lunak khusus untuk menebak alamat-alamat email pada sebuah perusahaan dan mengirimkan email kosong. Berikut contoh kasus dictionary attack. Analisis fraud triangle dari dictionary attack atau serangan kamus. Yang pertama, pressure atau tekanan. Hacker telah berhasil membuka password sekitar 4 juta pengguna dan dibagikan di forum online. Yang kedua, opportunity atau peluang. Kantor mengatakan para peretas berhasil melihat tetapi tidak mencuri file-file terkait informasi kartu kredit dan pembayaran. Yang ketiga, rasionalis atau pembenaran. Tersangka pelakunya yang dikenal sebagai Gnostic Player menghubungi ZDNet tentang insiden tersebut dengan mengatakan bahwa Canva telah mendeteksi serangan mereka dan server yang datanya dibobol. Penyerang juga mengklaim telah memperoleh token masuk out untuk pengguna yang masuk melalui akun Google. Selanjutnya ada word dialing, yaitu memprogram sebuah komputer yang menghubungi ribuan sambungan telepon untuk dial-up modem lainnya. Hacker menerobos ke dalam PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Berikut contoh kasus dari word dialing. Analisis fraud triangle dari word dialing. Yang pertama, pressure atau tekanan. Pelaku akan melakukan panggilan secara acak dan langsung menutup panggilan tersebut agar berpikir Anda melewatkan sebuah panggilan penting. Jika korban menelpon balik, tagihan telepon akan membengkak. Yang kedua, opportunity atau peluang. Jika pengguna menelpon balik ke nomor internasional tadi, data nomor telepon di ponsel akan diambil dan penelpon dikenai biaya 15 hingga 30 dolar AUS per panggilan. Yang ketiga, rasionalis atau pembenaran. Jika korban menelpon balik, tagihan telepon akan membengkak. Tagihan inilah yang kemudian akan masuk ke kantong hacker tersebut. Data nomor telepon di ponsel akan diambil dan penelpon dikenai biaya 15 hingga 30 dolar AUS per panggilan. Berikutnya ada cyberbullying, menggunakan teknologi komputer untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, mempermalukan, atau membahayakan orang. Berikut contoh kasus dari cyberbullying. Untuk analisis fraud triangle-nya, yang pertama ada pressure, yaitu pelaku cemburu atas kedekatan pacarnya dengan korban. Yang kedua ada opportunity, ada peluang bagi pelaku untuk menghina melalui jejaring sosial Facebook. Yang ketiga ada rationalization, penghinaan pelaku terhadap korban sehingga menimbulkan ketidakterimaan dari korban. Free texting adalah bentuk lain dari social engineering, di mana penyerang membuat skenario yang kelihatannya baik bagi target. Dengan cara ini, mereka mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi korban ataupun target. Hal ini bisa terjadi melalui telepon ataupun email. Berikut contoh kasus dari free texting. Analisis fraud triangle dalam free texting. Yang pertama ada pressure atau tekanan. Dalam hal ini, tekanan gaya hidup atau terlilit masalah finansial
sehingga menggunakan cara kecurangan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua ada opportunity atau peluang. Adanya sebagian informasi yang penting tentang calon korban sehingga memudahkan untuk melancarkan aksinya untuk melakukan kecurangan. Rationalization atau pembenaran. Membenarkan kegiatan kecurangan yang dilakukan karena merasa bahwa orang yang menjadi korbannya tidak terlalu menjadi korban karena menargetkan orang-orang yang sudah kaya. Yang kedua, dalam social engineering itu ada scavenging atau dumpster diving. Kegiatan ini yaitu mengkoleksi data dari sampah perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mengetahui betapa pentingnya sampah, mereka akan menjadi target para hacker. Berikut untuk contoh kasus dumpster diving. Dan analisis fraud triangle-nya adalah yang pertama, pressure. Adanya tekanan dari luar agar mencuri informasi dari perusahaan dengan ancaman yang mungkin membahayakan hidupnya. Yang kedua itu ada opportunity atau peluang, memiliki akses ke database perusahaan atau info-info yang lain serta kurangnya pengawasan terhadap dokumen-dokumen perusahaan. Yang ketiga ada rationalization atau pembenaran, melakukan kecurangan dengan membocorkan rahasia-rahasia perusahaan atau orang yang berasal dari file-file sampah mereka ataupun dokumen yang sebenarnya telah dibuang akan tetapi memiliki informasi penting sehingga menganggap kegiatannya tidak salah. Ransomware itu adalah sebuah jenis malicious software tertentu yang menuntut tebusan finansial dari seorang korban dengan melakukan penahanan pada aset, barang, atau data yang bersifat pribadi. Berikut contoh kasus ransomware. Analisis fraud triangle. Yang pertama ada pressure atau lesu tekanan. Ransomware itu mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien, juga catatan pembayaran rumah sakit. Yang kedua itu ada analisis opportunity atau peluang. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kominfo, serangan ditujukan ke Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Dengan adanya serangan siber ini, kami meminta agar masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia siber. Yang ketiga ada rationalization atau pembenaran. Jadi ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Adapun yang kedua yaitu bagian worm. Worm itu adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Berikut contoh kasus untuk worm. Adapun analisis fraud triangle, yang pertama pressure tekanan. Mereka akan secara otomatis merestart komputer ketika file registrasi terdeteksi, dapat melindungi perintah penghapusan secara manual dan aplikasi antivirus, bahkan personal firewall. Yang kedua ada analisis opportunity peluang. Saat ini terdapat 26 varian worm untuk Pro yang dihitung dari 15.886 kasus. Penularan yang ditemukan di Thailand, China, Taiwan, dan Jepang adalah negara-negara yang termasuk dalam 10 besar kasus penularan. Yang ketiga ada analisis rationalization pembenaran. Kata Yanesa seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Detik.net Selasa. Worm ini juga menjaga korban untuk mendapat bantuan dari situs antivirus dengan jalan mengalihkan mereka ke situs lain.
warga worm ini menggunakan rekayasa sosial yang matang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.